Ya, teman-teman, hari ini tanggal 4 ya bulan 12 di jam perdagangan terakhir. Berarti penutupan market, teman-teman ya. Ini bagian pertama ya, teman-teman, bagian pertama di hari tanggal 4 bulan 12 ya. Jadi ini di malam harinya setelah penutupan market. Baik, teman-teman, bagi yang baru gabung, silahkan dibaca dulu apa yang ada di hadapan teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini. Terus yang telah memberikan super thanks juga terima kasih ya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat. Yang telah memberikan like, nge-share video ini, terus men-subscribe juga yang lama luar biasa, yang baru juga terima kasih. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya. Terus yang memberikan doa juga terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga diberikan kesehatan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Itu IHSG kita luar biasa, IHSG kita langsung ngegas ya dua hari ini. Beng hijaunya tinggi-tinggi. Sekarang naik 1,82%. Transaksi untuk forennya plus 483,7 miliar. Artinya asing sudah mulai masuk. Nah, teman-teman, karena asing sudah mulai masuk, maka saya akan memperlihatkan transaksi untuk 4 bank dulu ya. Karena apa? 4 bank ini salah satunya itu yang menopang kegiatan ataupun perdagangan di IHSG kita. Dan untuk transaksi hari ini sebenarnya kecil, teman-teman, cuma 9,9 triliun ya. Minimal harusnya perharinya 12, 13, 15 itu mungkin akan terlihat lebih keren lagi ya untuk IHSG kita. Oke, kita lihat dulu Bank BBRI. Bank BBRI ini bagaimana? Bagaimana BBRI ini sudah dimasukin sama asing atau belum? Kalau BBRI udah masuk sama asing udah keren, teman-teman ya. Ternyata BBRI belum dimasukin sama asing, teman-teman. Sekarang udah ada kenaikan ke level berapa nih? 4.350 ya. Nah, ini garis yang digariskan sama saya udah ketemu ya. Nih, garis yang digariskan sama saya udah ketemu ya. Kita hapus aja ya. Jadi untuk sementara ini BBRI masih dalam posisi masih ada pembuangan dari bandar lokalnya ya, sama bandar asing juga masih ngebuang. Bandar asing ngebuang 154 miliar dan lokalnya lumayan juga ngebuangnya ya. Jadi per hari ini coba sudah masuk belum si RX-nya. Biasanya di sini yang RX yang suka ngambil barang-barang dari BBRI ini ya, biasanya gitu. Sekarang masih ngebuang nggak? RX masih ngebuang, teman-teman. BB juga masih ngebuang. Yang nerima sekarang si BK sama si AK ya. Si BK juga luar biasa di sini. Tapi di sini RX-nya belum keluar. Baik, kita lihat BBNI. Oh ya, potensi kenaikan dulu ya. Potensi kenaikan ada garis yang saya gariskan di angka 43-nya di sini ya. Nah, mudah-mudahan sini sekarang tidak ngeprank lagi ya. Mudah-mudahan sih dia lewat daripada MA10-nya dan berada di atas MA10 nih. Khawatirnya dia masih nggak kuat ya, nggak mau nempel di atas MA10, artinya MA10 sudah di bawah ya. Kalau besok nggak kuat lagi ya cenderung dia akan ke bawah lagi, soalnya ini pembuangan masih masif ya untuk BBRI ya. Jadi saya pikir sih kalau dia lewat 4 yang saya gariskan yang kedua kali nih, dia akan pasti lewat MA10 nya ya. MA10 di bawah candle, ini kan baru MA10 nya di bawah harga aja gitu, bukan di atas candle. Kemungkinan dia masih ke bawahnya masih ada kalau sekarang, teman-teman, karena saya menargetkan nih penurunan ke sini, teman-teman nih, ke 41. Ini 4100-nya belum terjamah dengan baik ya. Suatu saat kalau dia hari ini tidak ditembus ataupun yang sekarang penurunan yang kedua tidak ditembus, kemungkinan tahun-tahun yang akan datang akan ke sini lagi. Lebih baik ditutup dulu, habis ditutup mungkin bisa ke atas juga, silahkan lah, itu berdasarkan candle ya. Oke, lanjut ada BBCA ya. BBCA bagaimana kondisinya? Kita lihat BBCA dikit lagi menyentuh yang saya gariskan ya, dan BBCA sudah dimasukin sama asing ataupun bandar lokal ya. Asing sekarang yang masuk ada ZP, ada DR ya, tapi RX masih buangan. Terus untuk bandar lokalnya siapa yang masuk? Ada si AK ya, ada si AK, ada si RF, ada si EP. Nah, ini cenderung bagus, teman-teman ya. Jadi BBCA sudah dimasuki sama asing selama 2 hari dan bandar lokal juga sudah mendukung, artinya fix untuk ke atas ya. Target di 10.000 juga target kenaikan ada, teman-teman ya. Nih di sini ada gap ya di angka 10.440-nya. Di sini juga ada gap, artinya ini semuanya bisa terlewati dengan baik ya. Tinggal satu lagi nih, garis yang saya gariskan belum terlewati, hanya tersentuh aja. Jadi BCA positif bisa ke atas, MA10 juga sudah mulai di bawah karena artinya lagi uptrend ya.
Mudah-mudahan. Lanjut ada BBNI, Bank Negara Indonesia. Untuk BBNI ya sekarang sudah mulai masuk teman-teman, si Bandar Lokal dan si Foreigner sudah mulai banyak yang masuk ya. Asing aja masuk 62,20 miliar ya, lumayan teman-teman ya. Sini pokoknya siapa yang masuk, ada si Jetpay, ada si AK, ada si BBNI, pembelian lebih daripada penjualannya. Terus ini target yang saya targetkan belum tercapai dengan ada si kepala merah di sini ya, di 5.000-nya. 5.020-nya yang mudah-mudahan sih udah menembus MA10-nya. Kalau besok dia hijau lagi ke atas artinya dia mau uptrend dan menuju harga kenaikan ke angka 5.100 sama 5.400. Target saya itu di angka 5.700 untuk BBNI ya teman-teman ya. Juga ada garis nih, ada gap ya di angka 5.000 berapa nih, 5.500 nya ya ada ya. Jadi ini bagus teman-teman ya, kalau sudah up begini ya mudah-mudahan sih tidak terputus lagi ya. Mudah-mudahan si MA10 nya sudah mulai di atas, mulai di bawah candle, dan si besok ada konfirmasi satu kali lagi aja besok ke atas teman, karena si Bandar Lokal dan si Foreign sudah mulai masuk. Lanjut BMRI ya, terakhir BMRI. BMRI ya sekarang sudah masuk 2 hari sebentuk Bandar Foreign-nya teman-teman ya. 2 hari ini sudah dimasukin sama Bandar Foreign, artinya sudah mulai diakumulasi lagi ya. Jadi kalau sudah Bandar Foreign sudah masuk, window dressing terjadilah teman-teman ya. Sehingga RX ya, si RX yang paling besar di bursa kita ini yang kemarin keluar sekarang sudah mulai masuk ke bursa kita lewat BMRI dulu ya. Nah, Bandar Lokal kemarin ada jualan dikit ya, biarin aja lah. Yang penting di sini si Bandar Foreign sudah mulai masuk. Artinya kalau Bandar Foreign belum masuk sih udah lumayan ya. Kembali sempat masuk cuma 1 kali doang ya, 1 kali doang. Ini juga kecil, dikeluar lagi, dia masuk lagi, cuma keluar lagi. Nah, mudah-mudahan dua hari ini dia masuk dalam posisi baik lah. MA10-nya sudah mulai berada menembus candle. Ya mudah-mudahan besok ada konfirmasi, mudah-mudahan si MA10 sudah mulai di bawah candle. Target pertama ke 6590-nya mudah-mudahan bisa tercapai, cuman di sini agak susah naik ke sini ya di 6.900, tapi di sini ada si kepala merah di angka 7.074-nya sama si kepala merah ada di 7.200. Target saya ke sini ya 7.200-nya ya. Ini belum ditulisin targetnya ya. Kita tulis dulu deh targetnya deh. Tunggu sebentar ya. Naik 04/12/2024. Nah begitu teman-teman ya. Satu lagi kita perlihatkan Goto. Jadi untuk bank-bank seperti itu. Lanjut kita ke Goto. Goto tetap di diminta terus ya. Goto sideways saya garis yang saya tembuskan juga sudah ketembus, cuman sama body ini juga belum ketembus, belum lepas, artinya belum saya lepaskan ya di 75-nya. Dan per 2 hari ini Bandar Lokal ataupun Foreign sedang ngambil. Nah, ini pertanda bagus teman-teman. Si BB si YU BB luar biasa ya ngambil hari ini. Cuma ngambil lagi nggak si BB? Iya, BB ngambil 32 miliar atau 4,2 juta lot ya. Di sini domestiknya ada si OD, ada si AK. Si BB sudah mulai masuk lagi. Kemarin jualan sekarang udah masuk lagi. Artinya fix ya dia mau ke atas dari dari pungutan juga ya ke atas, semuanya ke atas, apalagi Bandar Lokal udah ke atas semua. Peak 88 bisa lah tahun ini teman-teman ya, jangan sampai lewat tahun ini nih ya. Tanda-tanda ke atasnya emang agak susah dijebol teman-teman, yang kalau itu 78 ya. Kemarin kan agak susah di 74 ya, sekarang 78 ya agak susah ya. Kalau dia masih mentok di sini juga akhirnya harus ke bawahin lagi, cuma hati-hati nih. Ini sudah diperlihatkan tanda-tanda penurunan bukan di sini ya. Jadi ada 2 tanda penurunan. 1 di 70, 2 di 68, belahan makan di 61 sama 59 aja dia meninggalkan PR ya. Tapi mudah-mudahan sih jangan sekarang lah, ke 88 dulu lah baru ke bawah ya. Soalnya secara MA nih lagi mau uptrend teman-teman ya. Lagi uptrend. Cuma MA 200 masih menghadap ke bawah. Artinya si Goto cenderung aman lah teman-teman ya. Lanjut ada JIHD katanya belum pernah dibahas. Perasaan sering dibahas ya JIHD ya. Perasaan saya gitu. Iya JIHD sering dibahas teman-teman, cuman suka saya bilang kan JIHD ini udahlah mau istilahnya mau udah ketinggian lah JIHD itu ya.
Saya pikir lebih baik teman-teman nggak usah, istilahnya nggak usah berharap dari JHD 1 tahun sudah kelebihan, terus 10 tahun juga sudah kelebihan. Kemarin di harga pucuknya ya, sekarang 1.500. Lebih baik teman-teman nunggu di bawah aja. Perhatikan bandar, aduh belum update nih. Ini bandar Poren cenderung ngejual teman. Ini bandar Poren langsung ngejual ya. Si bandar Poren kita berhenti. Nah, perhatikan teman, JIHD itu pembuangan dari bandar lokal dan bandar Poren sedang aktif-aktifnya. Jadi harap hati-hati teman-teman, kalau mau nanti ambil aja di bawah. Ada tanda-tanda penurunan ke bawahnya ada ya, tinggal teman-teman nanti ambil ketika sideways aja. Perhatikan ketika sideways teman-teman. Nanti ya kenaikannya udah 10 tahunnya. Hari ini adalah hari tahun ini adalah hari kenaikan dia. Jadi teman-teman harus waspada ketika dia turun ya, mungkin sideways-nya agak lumayan panjang gitu ya. Nanti teman-teman kalau mau ngambil mendingan di bawahnya aja di angka 200-an. Nanti teman-teman bisa take profit mungkin di angka 500-an atau di angka 300-an ya. Karena di sini kecenderungan dia sideways panjang teman-teman. Dia perhatikan sideways yang panjang ya. Jadi lebih baik teman-teman hati-hati dengan emiten JIHD. Saya aja tidak menarikkan kemana-mana. Cenderung di sini juga bagus untuk penurunannya bagus. Dia tidak meninggalkan jejak ya. Nah, tapi ke bawahnya dia meninggalkan jejak. Ada di angka 768, di angka 603, di angka 488, dan yang terakhir ada di 365. Nanti kalau sudah 365 tembus baru kita akan lihat lagi ke bawahnya ke berapa. Jadi JIHD lagi ada pembuangan dari bandar lokal dan bandar Poren. Cenderung saya sering ngebahas ini, saya bilang jangan ngambil. Kenapa? Karena ini sudah ketinggian teman-teman, dan dia juga sudah selama 10 tahun ini paling tinggi itu kemarin ya harga di sini teman-teman, di angka 2.500. Jadi lebih baik teman-teman putuskan niat dulu, lebih baik teman-teman di bawah aja untuk ngambil, karena si bandar Poren dan lokal cenderung dia jualan. Lanjut, ada Eci sebenarnya dari kemarin nih minta dibahas ya, cuman kelewat soalnya teman-teman, maaf ya, terlalu panjang teman-teman ya. Ini target ke 1 sudah tercapai teman-teman. Jadi si Eci ini sebenarnya targetnya sudah tercapai ya. Jadi si Eci ini target yang saya targetkan ya, target yang saya target sudah tercapai. Karena apa? Karena sudah apa ya sudah terpenuhi ya teman-teman. Cuman sebenarnya untuk Eci itu kalau ditanyakan apakah akan naik lagi selama 10 tahun teman-teman, dia itu dalam posisi murah banget teman-teman. Pernah murah banget di angka 164. Kita lihat 1 tahun. Jadi untuk kemungkinan ke atasnya ada ini teman-teman untuk si Eci ini ya, cuman target saya terdekat nih. Cuman untuk 1 tahun dalam posisi agak mahal dikit gitu ya. Cuman dia belum menembus harga termahalnya. 3 tahun juga lagi posisi murah. Andai kan teman-teman istilahnya beli sekarang juga dalam posisi murah sebenarnya teman-teman ya. Cuman sekarang mungkin tidak mau dijual di harga atas dulu ya. Ini target yang saya targetkan sudah tercapai ya. Kita hapus aja dulu. Berarti kalau mau naik ke ini, kalau mau naik ya kita istilahnya targetkan biar jadi tercapai ya. Di sini nih ya target saya tercapai. Ini juga kita hapus-hapusin aja dulu ya ketercapaiannya. Jika udah tercapai, di sini juga sudah tercapai. Nah, di sini juga ini sebenarnya si Eci istilahnya teman-teman udah pada cuan, cuman nggak ngasih tahu ke saya nih. Tiba-tiba mungkin ada yang nyangkut di atas baru ngasih tahu ya. Nggak apa-apa teman-teman ya, juga trading, biarin ini. Ini tanda-tanda kenaikan saya itu udah lama berarti teman-teman. 1, ini tanda kenaikan, nggak ada yang ngasih tahu ke saya. Udah tembus gitu kan. Saya bikin di short gak ada yang ngejawab, tiba-tiba masih bisa naik ke atas lagi enggak. Nah, baru saya akan bahas lagi, nggak apa-apa teman-teman ya. Di 269. Nah, ini sebenarnya teman-teman kenapa saya ke 295. Kenapa saya menulis begini teman-teman, biar nanti teman-teman tahu, oh ternyata kalau nyangkut itu, nah nanti ke 295 kejembut. Nah, seperti teman-teman ya. Itu buat pertanda aja teman. Nah, perhatikan teman-teman, ini si Eci kan saya bilang ini dalam posisinya dari murah banget ya, berdasarkan garis 3 ini udah 3 tahunan udah murah teman. Pernah menyentuh harga murah bangetnya di angka 164. Sekarang dalam posisi sedikit agak murah lah gitu ya. Harga target tengah-tengah nih. 5 tahunan lihat 5 tahunan dia juga lagi posisi murah. Artinya dalam 10 tahunan, 5 tahunan, 3 tahunan semua lagi posisi murah. Walaupun dalam 1 tahunan perhatikan teman-teman dia dalam posisi
agak mahal dikit gitu ya. Cuman ini lagi menuju ke harga atasnya di 382 ya. Jadi saya pikir kalau teman-teman perhatikan LK-nya, perhatikan nanti LK-nya ini kemungkinan ke atas bisa teman-teman. Kemungkinan ke atas bisa. Kenapa? Ini dia biasanya dijual di harga 989. Terus supportnya biasanya 608. Nah, teman-teman jangan menuju ke atas lah. Ke sini aja ke angka support ini 603-nya atau enggak ke 03 ya, ke arah sini aja 530 aja udah keren teman-teman ya. Kita akan perlihatkan teman-teman bagaimana nih, teman-teman perhatikan. Sekarang itu ada si kepala merah di sini teman-teman. Suatu saat dia akan ke sini. Artinya udah ke sini ya. Jadi target keduanya saya di sini teman-teman. Tinggal nanti kita lihat dulu ya. Kita akan lihat dulu sementara ini arahnya dulu ya. Ini target yang kedua ya. Target yang kedua kali di sini. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 04 ya. 04 12 2024. Nah, ini adalah target keduanya teman-teman ya. Target pertama sudah selesai, sekarang target keduanya di angka sini. Nah, untuk saat ini teman-teman perhatikan ada si kepala kembar, artinya lagi menuju ke bawah. Dan perhatikan teman-teman, ini untuk penurunannya. Nah, apabila penurunan pertama dia tidak dijebol, dia terunung sideways atas dan belum menembus MA 10-nya, berarti dia mau meneruskan ke atas ya. Dengan catatan si bandar loka dan foreign istilahnya beli di atas di sini ya, harus sideways sini. Apabila dia turun, tunggu konfirmasi teman-teman dari sini. Mau average juga tunggu konfirmasi ke arah 217-nya. Kenapa 217? Ada gap juga. Di sini gapnya juga lebar juga, artinya harus ke sini. Ini kewajiban mereka harus tuntaskan, ini kewajiban mereka harus tuntaskan. Apabila dia naik ke atas melebihi harga target saya, dan dia suatu saat dia akan ke sini lagi, ya. Jadi seperti teman-temannya, jadi supaya teman-teman nanti pas ke bawahnya nggak kaget. Jadi karena akan mengadakan penurunan ke sini. Terus di sini juga terlihat jelas ini. Ini si ekor hijau teman-teman. Ekor hijau itu menandakan dia akan ke sini lagi di 154 ya. Mungkin tahun ini dia hanya mendaratkan ke angka segini aja, atau dia mau ke bawah lagi itu kan lebih baik lagi. Kenapa lebih baik lagi? Dia harus menembus PR-nya teman-teman ya. Yang suka saya bilang ekor hijau ada di sini teman-teman. Ini adalah PR dia. Sementara ini bandar loka dan lagi jualan dulu, makanya kalau ditahan di angka sini dan besok ada pengambilan nih, cenderung dia akan sideways atas, kemudian ke atasnya ada. Cuman kalau dia jeblos dan terlihat bandar loka dan masih jualan, artinya dia mau ke bawah ya. Kemarin perhatikan masih jualan, yang habis si akal juga cuman sedikit ya. Terus si domestik juga XL kakak sudah jualan ya. GR CP XC yang nerima, cuma di sini ada CP, ada si GR lumayan sih yang nerimanya si domestiknya ya. Nah, seperti itu teman-teman, jadi mudah-mudahan ditahan di angka 284-nya, dan besok ada pungutan dari bandar lokal ataupun foreign. Kalau sudah ada pungutan biasanya suka ke atas biasanya. Tapi kalau kecenderungan dia ke bawah dan bandar lokal masih jualan, kecenderungan mau ke bawahin ya. Oke? Tapi tanda-tanda kenaikannya sudah ada ya, 391 ini. 391 ada tanda-tanda kenaikannya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Ini masih posisi uptrend teman soalnya. Lanjut. Ada WMPP ya. WMPP baru dibahas lagi WMPP ini. WMPP WMUU nih yang bikin kesel. Ini WMPP sama WMUU itu teman-teman manajemennya kurang baik ya. Mudah-mudahan sih, kemarin kan ada penombakan direksi itu ya. Tuh kan kagak mau dibilang kurang baik, kagak mau dia. Kita coba APEC dulu deh. WMUU-nya nggak bisa. Nah, APEC aja dulu ya. WMPP-nya nanti ya. WMPP nanti. Ini garis yang saya gariskan belum ada yang ketembus, artinya harusnya teman-teman nanti lapornya setelah ada garis yang ketembus ya. Ini posisi belum bisa uptrend untuk AFEK teman-teman. Kenapa? Ini si EMA 10-nya masih berada di atas candle. Terus si garis udah ke atas ya, udah nembus ya, maka biarin aja kalau sudah tembus. Ini juga tergaris sama tembus, tapi belum saya cabut ya statusnya, karena masih ketemu sama shadow. Artinya kalau saya pinginnya ketemu sama body, artinya dia lagi sideways, biarkan dia sideways dulu, manfaatin aja. Kalau mau skalpingan gitu teman, jarak pendeknya. Dan perhatikan teman-teman dari si bandarnya, bandar lokal cenderung dia masih ngejual teman-teman, masih ngejual ya, per hari ini dia ngejual. Jadi adanya shadow ke atas ini untuk penjualan daripada bandar lokalnya. Bandar pun bagaimana sama dia posisi ngejual juga teman. Jadi harap tenang aja. Ini dalam posisi sideways, posisi bandar dan si foreign juga masih dalam posisi dia tidak melakukan aksi yang signifikan ya. Foreign cenderung masih jualan si Cece ya. Mudah-mudahan si Cece bisa ngambil lagi. Kalau Cece sudah ngambil pembesar, mungkin dia akan diangkat. Ini juga yang ngambil lumayan sedikit-sedikit ya, ada si MG, ada YP, ada IN.
Ini kadang-kadang si MG sama YP sama YN kadang-kadang suka ngambil agak besar dikit ya. Tapi kali ini baru ngambil 10.000 aja si YN yang paling besar. Tapi di sini terdeteksi sebagai bandarnya lagi jualan, teman. Perhatikan dia ketika jualan bandar lokalnya cenderung dia juga masih ke bawah jualannya. Perhatikan teman-teman ya, masih ke bawah. Artinya belum ada pungutan dari bandar lokal ataupun peran. Mudah-mudahan sih ini semakin mendekati. Kasih kabar saya apabila 128 ketembus ataupun dari 140-nya ketembus dengan body ya, jangan sama-sama shadow. Tapi mudah-mudahan ini dalam posisinya si APEC ini di mana? APEC dalam posisi rendah banget selama 10 tahun teman-teman. Artinya dia masih bisa ke atas dan sekarang lagi posisi murahnya teman-teman ya. Pernah dia posisi murahnya dan dia langsung di up bisa ke harga 700, tapi jangan tinggi-tinggi dulu lah teman, jangan ke 700 dulu. Saya juga menargetkan hanya ke 186 juga belum ketembus nih, tanggal 5 bulan 9 belum ketembus ya. Artinya biarkan aja dulu dia mencapai titik di mana titik ada pungutannya. Soalnya lagi ada lemparan terus dari bandar lokal dan foreign. Perhatikan bandar lokal dan terus-terusan ngebuang ya. Smart Money kemarin sudah masuk, cuman dia tidak kuat ya, akhirnya dia per hari ini 2 hari ini dia tidak melakukan aksi apa-apa lagi ya. Cenderung dia hanya diam saja dan cenderung dia ngejual. Untuk APEX seperti itu ya. Kita coba lagi WMPP ya. WMU WMPP nih yang kakak beradik. Kalau WMPP kenapa ini ya? WMPP apa kena ini ya? Kena apa WMPP nih teman-teman ya? Ini kena apa nih WMPP nih teman? Kenapa nggak ada transaksi ya? Kita cari informasi nanti WMPP ya. Oh, di suspend teman-teman nih. Ada tulisan suspend S ya. Nanti deh saya coba cari dulu ya informasinya untuk WMPP ya. Kita cari dulu. APEC-nya sudah ya. Kebag berarti kebag. Jadi WMPP-nya kita akan cari apa namanya? Kita akan cari kebig apa kebag sih? Kebig ya. Kabag, oh kabag. Nah, kabag ada karya bersama Anugrah. Jadi untuk WMPP-nya saya cancel dulu ya karena lagi suspend. Kita akan bahas mungkin nanti ya. Kita lihat untuk kabag karya bersama Anugrah. Ini dalam posisi FCA juga ya. Kita lihat tuh sebentar teman. Sebentar, sabar. Dia lagi dalam posisi suspend juga. Lihat untuk pemungutannya. Lot untuk bidnya lebih besar daripada offernya, artinya lagi ada pengambilan. Perhatikan bandar lokal sudah mulai ngambil. Bandar lokal sudah mengambil lagi teman-teman, lumayan walaupun sedikit-sedikit, tapi dia ada berusaha untuk ngambil ya. Kemarin sempat ngambil di harga atas, ternyata dia dibuang lagi di sini ya, di harga agak bawah ya. Cuman per hari ini beberapa hari ini si bandar lokalnya sudah mulai ngisi lagi ya. Artinya ini ada keseriusan untuk diambil. Target kita hanya ke 50 aja untuk kebag ini. Saya tidak akan memperhatikan yang seperti ini teman-teman. Tidak akan memperhatikan karena seperti ini. Tapi target kita adalah bagaimana si bandar foreign ataupun kalau foreign saya tidak yakin dia masuk dengan ini ada foreign nih masuk cuma 4 juta aja sini. Kita perhatikan tanggal 30 Agustus deh. Foreignnya siapa ya? Tunggu sebentar ya. Nah, yang ngambil itu hanya si YP aja untuk foreign teman. YP cuma 5,2 juta. Di sini juga ada pengambilan dikit kan, ngambil, tapi tidak signifikan, dia hanya ngambil untuk diam saja. Nah, yang cenderung biasanya kalau di harga FCA itu adalah bandar lokalnya. Bandar lokal kita lihat dari tanggal 26 November ya. 26 November siapa lokal yang ngambil? Di sini ada PD, ada NI, ada YP, ada KK. Berarti di sini PD yang mimpin ya. Lumayan sih kalau si PD teman-teman ya. PD KK itu lumayan lah untuk menjadi seorang bandar. Jadi perhatikannya teman-teman, kalau saham-saham yang kena FCA bandarnya aja. Kalau bandarnya akumulasi berarti ada tanda-tanda akan kenaikan. Tapi kalau istilah kenaikan saya tidak memperlihatkan untuk kenaikan aja. Hanya memperlihatkan untuk pungutannya dari bandar lokalnya ya. Karena FCA sering diambil sama bandar lokalnya. Cenderung bandar foreign pada keluar. Langsung kita ada Hexa. Ini cukup nggak nih teman-teman nih? Udah jam segini ya. Ini kalau nggak cukup sampai Hexa aja ya. Nanti yang lainnya kita susulin ya.
Baik teman-teman, untuk Hexa perhatikan ini Hexa IT kata teman kita turun ke sampai ke 4.600, apakah ada support lagi? Saya punya support di angka 4.500 teman-teman ya. Tapi belum ketemu, baru ketemu sama shadow aja nih ya. Shadownya baru ketemu sama shadow. Perhatikan shadownya baru ketemu ya. Nah, posisinya sekarang bagaimana? Nah, ini juga mau ke atas ya teman-teman. Mudah-mudahan ketika saya bahas ya dia udah ke atas duluan ya. Dan pada hari ini untung dibahas hari ini bahwa si Bandar Poren sudah masuk teman-teman ya. Jadi teman-teman semalam masuknya semalam ya ini komentarnya ya. Nah teman-teman untuk tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Tanggal 4 sekarang poin sudah mulai masuk ya, mudah-mudahan sini ya seiring dengan IHSG kita yang menghijau, Hexa juga semakin menghijau. Ini baru kuartal 1 dihitungnya ya. Untuk harga wajarnya nanti kuartal 3 kita hitung ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Kita tulis dulu deh Hexa ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana nanti ya. Mudah-mudahan saya ada waktu. Nah teman-teman sebenarnya ada support lagi ya di angka 4.500, cuma ketemu sama shadow aja. Saya bilang kalau sama shadow belum ketembus, tapi mudah-mudahan sini udah mulai ada bangkit dikit, hijau-hijau dikit gitu ya. Dan si Bandar Poren juga sudah masuk. Siapa Bandar Poren yang masuk? Si CC sama si AK lumayan teman-teman, walaupun dia ngambil 306 lot ya, sebenarnya dia ngambil 306 lot bulat teman. CC ngambil bulat, AK jualan ya, AK jualan juga sedikit. Artinya pengambilan lebih besar daripada penjualannya dan kecenderungan. Dan apakah ada kenaikan? Perhatikan teman-teman ya, kita gedein dikit deh. Nah ya, perhatikan untuk si kepala merahnya, tanda-tanda kenaikannya di angka berapa ini? Di angka 4.800 sudah ada tanda-tanda kenaikan. Terus di sininya cenderung bagaimana? Di sini juga ada di angka 5.200. Nah teman-teman di sini juga ada nih, ini adalah tanda-tanda kenaikan dia ya. Nah ini kepala merah bukan sih? Bukan ya, cuma ini doang ya. Santai teman-teman, santai. Nah di sini nih, bukan juga, ini terlalu tipis teman-teman. Jadi kalau terlalu tipis gedein dikit dah. Ada nggak sih kepala merah? Cuma ini doang. Udah cuma itu adang teman-teman ya. Coba itu aja. Nah mudah-mudahan si kepala merah ini di angka berapa nih? Di angka 4.800 bisa ketembus ya. Nanti kalau dia bocor ke angka 4.580-an teman-teman kasih kabar saya ya. Karena masih posisi masih downtrend teman, masih downtrend, tapi udah ada informasi pengambilan daripada Bandar Porennya. Tunggu aja MA10-nya di bawah candle. Ini masih di atas candle kan MA10 nih. Kalau cara-cara untuk nyeting MA10-nya ada di video saya. Ketik aja MA10, udah gitu aja udah keluar videonya. Silahkan, ada yang versi untuk handphone, ada versi untuk web. Udah saya bikin ya. Nah nanti MA10-nya kalau sudah mulai di bawah kena, artinya ada tanda-tanda kenaikan. Kalau sekarang masih posisi downtrend sebenarnya teman-teman. Walaupun si Poren sudah ngambil, tapi belum ada konfirmasi dia mau ke arah atas. Karena kenapa? MA10-nya masih berada di atas candle ya. Tunggu aja konfirmasi lagi. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah ada di angka 4.800, di angka 5.200. Target saya itu di angka berapa nih? Hexa ini ya. Nih. Ini ada apa sih itu? Hapus ya. Nah ini target kenaikan saya teman-teman. Target ke-1 di tanggal 9 bulan 9 itu di angka sini. Di angka 6.500. Sini apa sini? Ada gap teman-teman. Oke. Hexa segitu ya. Jangan ambil keputusan dulu kalau teman-teman belum melihat MA10 berada di bawah candle ya. Lanjut. Udah sampai sini aja ya. Nanti kita bahas lagi ya untuk selanjutnya ya, karena takutnya saya nggak keburu nih ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di bagian kedua ya. Ciao ya.